Welcome to Vokal. Jadi di awal tahun yang baru ini, di tahun 2025 ini guys, sebentar lagi aku bakal lengser. Jadi sebentar lagi nih kita mau ada pemilihan calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS yang baru. Sekarang di sini aku udah bersama paslon pertama nih. Boleh kenalin diri dulu? Ya, kenalin, saya Raiden Immanuel Setiawan. Saya jadi calon ketos untuk tahun 2025 ini, Ce. Oke, boleh Dan ini, wakilnya? Aku Grace Enhansiwang untuk jadi calon wakil ketua OSIS. Oke, jadi di sini gue udah bareng paslon 1 nih di periode kali ini. Sebelumnya kalian boleh jelasin gak sih visi misi dari paslon kalian ini kayak mana? oke, Ce. Visinya kita pengen ngebuat Kalam Kudus adalah suatu lingkungan yang terbuka bagi semua murid. Jadi semua murid tuh bebas untuk bisa mengambil keputusan yang mereka mau. Mereka mau ikut lomba maupun berkarya, berkreasi, ataupun ikut lomba, mau dalam bentukan akademik ataupun non akademis, mereka tuh bisa ambil, Ceh. Dan di sini kami juga ingin menjadikan OSIS sebagai wadah dan sarana untuk murid-murid tersebut untuk lebih berani untuk mengambil kesempatan pertama gitu. Kita tuh jadi aspirasi dan inspirasi mereka untuk mereka mau mengambil langkah pertamanya tersebut. Oke. Oh ya, maaf. Dan untuk misi kita ya tadi ya. Ya. Sebenarnya misi kita juga sangat-sangat mengikuti apa dari dalam visi kita sih. Dengan kita ingin membangun kayak supaya orang-orang tuh juga memiliki keinginan, dan nggak cuma hanya keinginan tapi kita juga bisa membantu mereka untuk melaksanakan apa yang mereka inginkan tuh, impikan. Itu mungkin salah satu Oke, dari misi berarti kita. kalian mau OSIS ini juga menjadi wadah ya buat siswa-siswi Kalam Kudus gitu. Kalian sendiri punya proker nggak sih? Oh, Ada pastinya. tentu, pastinya ada kita proker. Kita ada 5 proker yang telah kami pilih, lumayan banyak bisa dibilang Oke. ya. Proker kami yang paling kami utamakan adalah Kalam Kudus Kalam Kudus Center Channel. Oh, oke. Iya. Apa tuh? Di sini kami kan dari OSIS yang dulu sempat ada suatu cara untuk membagikan informasi, yaitu dari MPK Iya. adalah salah satunya. Nah, tapi menurut kami Tidak bisa begitu efisien gitu. iya, kami bisa membuatnya lebih efisien. Walau emang langkah yang diambil lebih panjang ya untuk yang ini. Jika kalian tahu, kebanyakan ada WhatsApp, ada channel kan, ada Iya. channel WhatsApp gitu. Nah, di situ kami pengen mengumpulkan seluruh murid-murid Kalam Kudus di satu channel tersebut dengan beberapa orang yang handle channelnya untuk membagikan informasi-informasi terbaru, mau itu tentang lomba, mau itu tentang OSIS, ataupun tentang kegiatan apa saja yang akan kita adakan, kita taruh di situ. Oke. Dengan kayak gitu kita bisa lebih cepat untuk mencapaikan ke murid. Tentu kami juga pasti akan ituin ke MPK juga untuk sebagai second chance-nya ya. Iya, second chance ya. Takutnya ada yang terlewat gitu Oke. untuk itunya. Selanjutnya ada apa lagi nih prokernya? Proker kita yang berikutnya. Ada salah satunya itu ada yang namanya Childhood Day. Jadi Childhood Day itu khusus untuk mengenang masa lalu kita sesuai dengan namanya sendiri, Childhood Day. Di situ nanti akan ada kegiatan-kegiatan. Sebenarnya itu kegiatan full day yang isinya itu emang untuk kita mengenang masa lalu kita gitu. Jadi mungkin dengan quiz, games, nonton bersama, ada kegiatan piknik di kelas dan lain-lain. Banget. Seru. Menarik. Nah, kami juga punya untuk mulai ini kita punya motto sebenarnya ya, kayak show Don't tell adalah motto kami. Jadi untuk yang berikut ini kita pengen ya untuk menjalankan motto tersebut pasti kami membutuhkan saran dan kritik dari para murid. Apalagi setiap lomba kita ya pasti ada orang yang mau kasih kritik ataupun saran untuk apa yang bisa kita buat lebih baik. Benar banget. Nah, makanya kita untuk berikutnya kita bikin namanya Acorn. Apa tuh Acorn? Aspiration Corner. Oh, menarik. Itu berarti buat murid-murid tuh ngasih aspirasinya ke sini? Ke OSIS, Ke iya. OSIS. Dan kita setiap bulan kita akan
memilih satu dari itu, kita bakal kasih unjuk satu yang kita bakal pasti bisa lakukan gitu. Jadi kita bakal selama awal bulan gitu kita pasti bakal nentuin untuk satu yang kita bakal lakuin, dan di akhir bulan kita bakal tunjukin kita bakal lakuin. I see, I Di see. situ kita pengen bikin biar ada komunikasi antara kita anak OSIS ataupun guru-guru yang maupun juga bisa untuk menyampaikan keluh resah mereka ataupun saran yang mereka ingin berikan kepada OSIS dari tempat ini. Oke. Berarti kan udah ada ini ya, Aspiration Corner, Childhood Day, sama yang Yang tadi Kalam Kudus Channel ya, Kalam Center. Kudus Channel Center. Kita ada lagi yang namanya itu Show Don't Tell. Sesuai dengan kita punya kayak slogan gitu ya, slogan motto atau logo motto. gitu. Jadi di sini tuh Show Don't Tell tuh kita buat supaya emang kita buat satu hari khusus untuk kita semua tuh have fun gitu. Sekali lagi karena kita di sini juga ingin memberikan kesan sekolah tuh yang fun gitu, nggak cuma oke. bikin kayak Benar. mikir hal-hal yang selalu terus-menerus seperti itu. Jadi yang kita inginkan itu kita membuat satu hari full untuk performance day gitu. Jadi mereka mau, mungkin kita buat kayak konser ya tanda kutipnya. Kayak pensi gitu Iya. ya, buat setiap kelas tampilin sesuatu gitu. Benar. Jadi di dalam satu hari itu kita mungkin bisa have fun bareng-bareng, kita bisa makan minum dan juga mengikuti konser yang setiap kelas buat. Oke. Oke. Dan yang terakhir nih kita punya proker. Karena kita berdua ini kami ingin membuat event-event yang lebih baru yang kayak kelihatannya lebih menarik gitu ya. Kita ada satu hal yang salah satu dari kami berdua sudah melihat kayak mungkin agak repetitif gitu setiap tahunnya, yaitu classmeet. Makanya kita pengen bikin namanya classmeet version 2. Oh. Version 2.0. Bedanya apa nih dari classmeet biasanya? Nah, classmeet biasanya kan isinya tuh ya pada adu gitu, misalnya di basket, di olahraga tertentu ataupun di e-sport gitu. Nah, menurut kami tuh udah bagus. Cuma menurut kami masih bisa ada perkembangan gitu. Dimana di situ kan kita kan ujung-ujungnya bertarung dan clash lebih spesifik ya untuk itu, dan kadang-kadang bisa terjadi konflik dan lain-lain. Dan di sini kami pengen membuat kayak lebih ke games gitu. Jadi lebih berfokus ke game. Jadi bukannya kami jadi kayak Jadi kayak untuk classmeet version 2.0, misal dari sini ada yang ngeliat Squid Game gitu kan. Squid Game tuh kayak mini gamenya tuh kayak seru banget gitu kelihatannya. Ya minus orang yang di itunya lah. Iya, yang Oke. Apalagi sekarang kita juga sekolahnya makin keren, sekarang ada speaker dan lain-lain, ada CCTV yang buat kita punya sekali kesempatan untuk bisa ngegunain CCTV dan fasilitas sekolahnya tersebut. Untuk have fun-nya kita biar lebih fun lagi. Gitu sih idenya kita. Oke. Mungkin selanjutnya aku bakal kasih pertanyaan-pertanyaan yang bisa kalian jawab singkat kali ya, maksudnya ganti-gantian gitu. Jawab singkat aja. Yang pertama, kan visi misi kalian ini udah keren banget ya. Tapi gimana cara kalian buat mastiin kalau misalnya visi misi kalian ini tetap relevan, menarik dan juga efisien buat siswa-siswa, bukan cuman buat yang aktif di dalam OSIS-nya? Ya, tentu saja kita itu bakalan susah sih sebenarnya buat kita. Tapi dengan beberapa tadi kayak proker dan lain-lain itu, kita udah berpikir semaksimal mungkin untuk menerlibatkan semuanya. Karena salah satu proker kita juga itu di sana ada yang classmate fair 2.0 itu. Kita buat itu agar semuanya bisa bareng-bareng merasa tertarik dan biar ikut semuanya. Walaupun memang mungkin ada beberapa yang kadang tidak ikut dan lain-lain, tapi kita berusaha untuk setidaknya membuat sebisa mungkin agar sesuatu proker kita itu jadi fun dan jadi membuat mereka kayak, oh kayaknya ini seru ya, pengen nyoba deh, pengen untuk mengikuti lah event-event yang kita udah lakukan. Berarti visi misi kalian ini benar-benar bakal dibantu sama proker-proker yang udah kalian sediain ya? Iya, dan visi kami juga dibantu juga sama misi kami. Oke. Nah, sekarang masuk ke pertanyaan kedua nih. Kalau misalnya OSIS diibaratin sebagai perusahaan gitu, dan kalian kan menjadi pemimpinnya, kayak kalian menjadi pasangan calon pemimpin di perusahaan tersebut. Gimana kalian mau menghadapi tantangan buat mengembangkan perusahaan ini di tengah keterbatasan waktu,
terus anggaran, dan juga sumber daya manusianya. Oke. Ini agak sulit sih sebenarnya. Ya. Untuk kalau kita ibaratkan OSIS sebagai perusahaan dan bagaimana kita bisa mengembangkan perusahaan tersebut, kita bisa melihat dari berbagai aspek. Misal kita punya sekarang sekolah juga mulai lebih banyak hal-hal baru ya, misalnya tadi CCTV dan speaker itu tuh membuka kita banyak sekali kesempatan-kesempatan lain untuk mencoba hal-hal baru. Ya, Dan kita juga untuk mengembangkan kita tidak hanya untuk kita doang. Kita nggak mungkin bisa lakuin kita sendiri. Kita butuh kerjasama dan bantu tangan semua murid Kalam Kudus, mau itu guru ataupun ya murid-murid supaya agar kita bisa mencapai tujuan kita bersama. Seperti keluarga bersama gitu, yang saling tolong menolong dan mendukung satu sama lain. oke. Menarik. Sekarang masuk ke pertanyaan ketiga. Kalau tadi kan aku dengar dari proker-proker dan juga visi misi kalian kan lebih banyak nge-reach ke ini kan siswa-siswa daripada yang di dalam OSIS-nya lah. Kan berarti itu akan mengubah image OSIS sendiri ke banyak murid-murid lah. Kalau misalnya kalian kepilih nih, gimana kalian cara kalian mengubah image OSIS biar lebih dekat sama siswa, tapi tetap jaga profesionalitas. Jadi dari semua proker yang kalian sebutin tadi, gimana cara kalian untuk tetap keep sama profesionalitas OSIS? Ya, jadi tentu saja kita walaupun kita sangat terbuka dengan siswa-siswi lain, tentu saja kita tetap akan membatasi beberapa hal yang tentunya masih mencangkum OSIS itu sendiri agar tidak terlalu juga ke siswa-siswa yang tadi Cici sudah kasih tahu ke kita itu. Dan ya dengan gitu kita memberikan batasan agar mereka juga masih ada apa ya, image OSIS yang sebenar-benarnya gitu. Kita juga kayak kita kan tetap mempertahankan image OSIS yang untuk memegang image OSIS-nya itu. Cuman kita di sini lebih spesifiknya menambahkan kesempatan untuk bagi semuanya untuk reach out juga kita ke OSIS untuk kasih tahu apa yang kita kurang ataupun saran yang bisa diberikan kepada kita. Dan kita sebagai OSIS juga ingin lebih baik lagi kan untuk berkembang dan untuk bisa mencapai ekspektasi para murid-murid dan lain-lain. Dan kami sebagai OSIS pun juga harus tetap memegang integritas OSIS kami. Jadi kayak tetap masih megang image OSIS yang untuk OSISnya itu. Mantap. Oke. Kita next ke ini berkaitan sama yang ada di dalam OSIS, anggota-anggotanya. Misalnya nih, di dalam struktur OSIS kalian ada beberapa atau mungkin salah satu anggota yang nggak sejalan sama kalian. Gimana langkah pertama kalian nih buat menyelesaikan masalah tersebut? Baik, terima kasih Caca atas pertanyaan. Untuk hal seperti perbedaan pendapat ataupun ketidakselarasan di antara OSIS, langkah pertama kami adalah pasti kami menerima pendapat dari orang tersebut, dan setelah itu kami akan mulai memikirkan solusi atau jalan tengah untuk kita mencari solusi yang menguntungkan keduanya dan jadi kagak ada suatu pertengkaran ataupun konflik di antara anggota kami. Oke. Mungkin dari Anne ada yang mau disampaikan? Menurutku juga kita tentu saja harus menerima mereka dulu kan. Setelah itu baru kita bekerja sama untuk sama-sama melihat apa yang kita bisa sama-sama lakukan untuk supaya semua orang tuh ada keinginan untuk oh ya kita harus kerja sama-sama karena ini adalah satu organisasi yang kita bersama juga udah sepakat sebelumnya. Oke. Ya, seperti itu. Berarti yang penting pertama nih komunikasi dulu ya. Komunikasi. Oke. Kita langsung aja ke pertanyaan selanjutnya nih. Kalau gimana sih cara kalian buat mastiin setiap siswa tuh punya kesempatan buat kontribusi di dalam acara OSIS, walaupun mereka nih bukan anggota OSIS gitu? Oke. Untuk kontribusi siswa itu kami bisa lihat dari berbagai hal. Misalnya mereka pun mengikuti lomba-lomba kami ataupun sudah ingin berpartisipasi dalam lomba kami sudah menganggap itu sebagai kontribusi yang besar bagi kami. Dan apalagi sekarang kita juga memiliki yang namanya expression box, corner tadi, yang dapat membantu semua anggota murid-murid Kalam Kudus bisa berkontribusi secara langsung ke OSIS ataupun lomba-lomba berikutnya. Buat ngasih aspirasi ya kontribusinya. Oke, berarti peran siswa nih penting banget ya buat di OSIS yang sekarang nih. Penting sekali. Selanjutnya, yang terakhir nih buat kalian. Kalau misalnya kalian dikasih satu kesempatan buat bikin kegiatan OSIS yang
out of the box. Jadi yang belum pernah dilakuin nih sama OSIS-OSIS sebelumnya. Apa yang kalian mau buat dan kenapa menurut kalian itu penting? Eh, tentu saja sebenarnya ini pertanyaan yang benar-benar jawabannya bisa apa aja sih. Mm-mm. Mm-mm. Ya ini Dari proker kami aja sudah Iya, lumayan sebenarnya- banyak hal yang out of the Oke. box bisa dibilang. Jadi karena belum pernah kita lakuin juga iya, kan. malah belum pernah dilihat di Kalam Kudus Iya. mungkin. Kalau bisa pilih dari salah satu proker kalian, apa yang paling out of the box dan kenapa menurut kalian itu penting gitu? Kita kayak harus pilih yang show don't tell Iya, ya show kayaknya. don't tell sih. Show don't tell. Itu kayak pengganti Open house gitu. Karena bukan pengganti open Emang- house, bukan. oh, Itu kayak bukan. pengganti Iya sih. apa namanya? Apa ya namanya? Aku lupa. Pensi, pentas seni. Iya, kayak pentas seni gitu hitung-hitungnya. Abis kita PAS gitu. Oke. Dan itu emang eventnya gede kan, maksudnya segede Event yang lumayan kayak gede. open house gitu. Jadi Event gede itu. mungkin nggak segede open house tapi ada kemiripan lah di Iya. antara kedua event itu. Lumayan malah deket sekali kemiripannya. Benar. Oke. Mungkin udah sih kalau pertanyaan dari aku untuk kalian nih, untuk ini juga bakal menjadi acuan buat para murid-murid buat pilih siapa yang kalian bakal pilih di pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS nanti. Nah, biar banyak yang milih kalian nih, apa sih slogan kalian? Nah, Wah, sebentar. Siap, sebentar. siap. Jadi, yang itu aja. siap. Siap. Coba. Perlu dihitungin? Boleh. Boleh. Coba ya. boleh. 1, 2, 3. Visi bisa diubah, misi bisa dicari. Tapi yang nomor satu kayak gini, gak dateng dua kali. Oke, mantap banget guys. Jadi buat kalian yang mau pilih paslon nomor 1, jangan lupa nanti di tanggal 17 Januari kalian pilih nomor 1 di pemilihan wakil calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS nanti. Gitu aja guys. Jadi stay tune terus, nonton juga yang untuk paslon 2-nya. Thank you folks. Bye.